ketika kita menjadi anak Tuhan yang berintegritas, kita akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang excellent. Kita akan memiliki hidup yang berdampak. Nah, kita belajar ciri-ciri orang berintegritas dan seorang tokoh bernama Daniel. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berintegritas memiliki ketetapan hati dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya. Daniel berpegang pada kebenaran dan melakukan apa yang dia pegang. Daniel berkomitmen memegang kebenaran dan komitmen juga untuk melakukan kebenaran. Jadi bukan cuma pegang tapi melakukannya. Dalam Daniel 1 ayat 8-9, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, ada 3 penafsiran alasan Daniel berketetapan tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Apa salahnya sebetulnya dengan santapan raja? Tapi ini yang kemungkinan terjadi pada waktu itu. Karena yang pertama, makanan Raja Babel telah dipersembahkan kepada berhala Babilonia. Yang kedua, karena makanan Raja Babel haram, bukan kosher bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dia tidak makan seperti babi, tidak makan seperti cumi-cumi, kepiting, binatang yang tidak bersisik. Itu disebut dengan kosher. Dan mungkin makanan Babel pada waktu itu makanan-makanan haram. Yang ketiga, alasan kenapa Daniel tidak menikmati makanan raja, karena di Babel setelah makan seringkali melakukan pesta pora, mabuk-mabukan, sehingga mereka melakukan kenajisan dan kekerasan setelah mereka habis makan pesta pora. Hal inilah yang membuat kenapa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel konsisten, punya prinsip moral yang tidak tergoyangkan. Yang menarik, ketetapan Daniel untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja tidak membuat menjadi kurus atau kerja jadi lemes-lemes, tapi justru membuat dia semakin segar. Bahkan dikatakan Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lebih baik daripada yang lain. Hal ini menunjukkan ketika kita menjadi anak Tuhan yang berintegritas, kita akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang excellent. Kita akan memiliki hidup yang berdampak. Banyak hal di dunia ini serta hawa nafsu yang menggoda agar kita jatuh dari standarnya Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan harus memiliki integritas, akan ketetapan memilih untuk tidak kompromi dengan dunia atau dosa, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana jika dosa mulai memanggil-manggil? Apakah kita ikut terseret oleh nafsu atau kita malah menjauh dari godaan? Pertanyaannya, bagaimana kalau Anda diminta sama pemimpinmu mengerjakan suatu proyek atau membeli suatu barang? Apakah Anda menggelembungkan harga barang tersebut atau tetap memberikan report dengan harga yang sejujurnya? Bagaimana seandainya Anda di kamar sendirian? Apakah Anda melihat gambar-gambar berkualitas atau gambar-gambar yang tidak berkualitas? Bagaimana dengan Anda saat di luar kota atau di luar negeri, jauh dari keluarga? Apakah Anda melakukan hal-hal yang akan menyenangkan keluargamu atau melakukan hal-hal yang akan menyakiti keluargamu? Bagaimana jika Anda disakiti oleh temanmu, dimaki-maki, dihianati oleh temanmu? Apakah Anda mengampuni atau membalas dendam? Justru integritas kita teruji saat sedang datang godaan. Integritas diuji saat datang masalah. Integritas diuji saat datang kesempatan. Jika kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, maka integritas kita integritas yang teruji, integritas sejati. Yusuf telah memberikan teladan kepada kita. Saat disakiti kakak-kakaknya, Yusuf balas dengan berkat. Ketika Yusuf digoda istri Potifar, Yusuf menghindar. Ketika Yusuf difitnah, dipenjarakan oleh keluarga Potifar, Yusuf mengampuni dan melupakannya. Ketika Yusuf berhasil menerjemahkan mimpi juru roti, juru minum, bahkan mimpi Firaun, Yusuf tetap jaga hati. Integritas Yusuf tidak tipis. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Yusuf melebihi kakak-kakaknya, melebihi jabatan Potifar dan lain sebagainya. Ciri orang berintegritas memiliki ketetapan hati dan melakukan apa yang menjadi ketetapan hatinya. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.